Halo teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin tempat dan cerita seram di Kepulauan Riau yang belum banyak yang tahu. Yuk, tonton terus videonya. Kepulauan Riau itu tempat liburan laut yang bagus, tapi ada sisi lain yang belum kelihatan. Sisi yang penuh cerita-cerita zaman dulu dan mungkin ada seremnya dikit. Gua mau ajak kalian lihat lebih dekat beberapa tempat di Kepulauan Riau yang punya cerita-cerita yang bikin penasaran. Oke, kita mulai dari Pulau Penyengat. Pulau kecil ini dekat dari Tanjung Pinang, kota utama di Provinsi Kepulauan Riau. Dulu, pulau ini penting buat Kerajaan Riau Lingga. Banyak bekas sejarah di sini, dari Masjid Raya Sultan Riau sampai kuburan raja-raja. Ada juga cerita-cerita seram kayak suara-suara aneh malam-malam. Lanjut ya, kita pindah dikit ke Gunung Daik. Gunung ini terkenal banget di Kabupaten Lingga. Puncaknya ada 3, makanya sering disebut Gunung Daik bercabang 3. Orang-orang di sana punya banyak cerita rakyat tentang 3 puncak ini. Misalnya cerita 3 pangeran atau orang sakti yang jadi puncak gunung itu. Katanya tiap puncak ada penunggunya atau makhluk halusnya masing-masing. Gunung Daik ini bukan cuma gunung yang bentuknya bagus, tapi juga banyak cerita budayanya, cerita soal kepercayaan, dan pastinya cerita seram yang belum ketahuan semua. Buat yang suka alam dan cerita misteri, Gunung Daik ini pasti jadi tempat yang seru buat didatangi. Siapa sih yang nggak tahu Pulau Bintan? Pulau ini terkenal banget sama hotel-hotel bagusnya, pantai-pantainya yang indah. Tapi Bintan juga punya sisi lain yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu cerita-cerita seramnya. Tempat-tempat bersejarah kayak kuburan lama atau bekas benteng juga ada cerita seramnya. Jadi, kalau kalian lagi liburan di Bintan, coba ditanya-tanya ke orang sana soal cerita-cerita zaman dulu. Chapter 4, Pulau Natuna. Alamnya keren dan ada tempat seramnya. Kepulauan Natuna ini terkenal banget sama lautnya yang bagus banget di bawah air, pulau-pulaunya yang cantik, dan batu-batu granit besar yang bentuknya aneh. Tapi, kayak tempat bagus lainnya, Natuna juga punya cerita-cerita soal hantu atau makhluk halus yang dipercaya sebagian orang sana. Beberapa tempat di Laut Natuna katanya ada hantunya, karena dulu sering ada kapal tenggelam atau dipercaya jadi tempat tinggalnya makhluk penjaga laut. Orang sana biasanya punya larangan-larangan kalau lagi dekat tempat-tempat yang dianggap seram atau keramat itu. Ini semua bikin Natuna makin seram, selain alamnya yang bagus banget. Chapter 5, Pulau Karimun. Ada bekas sejarah dan cerita seramnya. Karimun ini dikenal sebagai tempat penting buat dagang di Selat Malaka dari dulu. Jadi, nggak kaget kalau banyak bekas-bekas sejarah di sini. Salah satu yang lumayan terkenal itu cerita-cerita soal bangunan-bangunan tua zaman penjajah atau rumah-rumah Melayu lama yang sudah kosong. Katanya, beberapa bangunan tua di Karimun, apalagi yang nggak keurus, jadi rumah buat hantu. Pulau Karimun juga punya pantai dan pulau kecil dekat situ, yang ada cerita rakyatnya sendiri. Cerita-cerita ini mungkin susah dibuktiin benar atau enggak, tapi sudah jadi cerita turun-temurun orang Karimun. Chapter 6, Pulau Lingga, tempat kuno dan cerita sejarah yang bikin mikir. Pulau Lingga yang ceritanya mirip Pulau Penyengat di zaman Kerajaan Riau Lingga punya banyak tempat-tempat bersejarah. Mulai dari bekas istana, benteng, kuburan raja-raja sampai barang-barang kuno lainnya. Salah satu yang paling sering diomongin itu kuburan raja-raja di Bukit Cengkeh. Selain penting buat sejarah, tempat ini juga dianggap suci banget dan katanya punya kekuatan gaib yang kuat. Cerita-cerita seram ini kayak jadi penjaga diam dari kehebatan zaman dulu. Nunggu kita cari tahu artinya sekarang. Chapter 7, Pulau Anambas. Surga yang gak kelihatan dan cerita hantunya. Anambas ini sering dibilang salah satu tempat tropis paling bagus di Asia, kayak surga gitu. Ada pulau-pulau kecil pasirnya putih, air lautnya biru kehijauan, sama karang di lautnya bagus banget. Tapi di balik bagusnya itu, Anambas yang punya ratusan pulau ini juga ada cerita-cerita seram. Misalnya ada cerita rakyat soal ikan besar banget yang nungguin laut di situ, atau pusaran air aneh yang katanya bisa nelan perahu. Nah, itu dia tadi 7 tempat dan cerita seram di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah gue ceritain buat kalian. Gimana? Jadi takut atau malah jadi pengen datang ke sana?
Yang penting kita ingat, di setiap cerita seram atau cerita rakyat, biasanya ada pelajaran soal budaya, sejarah, atau hal baik dari orang zaman dulu di dalamnya. Makasih ya sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, tulis komentar, dan langganan channel ini buat video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bikin kalian jadi lebih tahu dan bikin kalian makin sayang sama Indonesia. Apalagi Kepulauan Riau, yang bagus dan banyak ceritanya.